Teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alvin Simatupang dan teman-teman saya Saya Nabi Desirari, saya Marian Karol Sregar, saya Sisi dari Psikologis. Di sini kami melakukan sosialisasi tentang literasi perbankan yang berkaitan tentang asuransi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabi Desirari. Mengenai perusahaan asuransi, bisa sama-sama kita lihat. Ada beberapa penjelasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah pengertian asuransi, yang kedua tujuan asuransi, dan yang ketiga jenis-jenis asuransi, keempat keuntungan dan kerugian dari asuransi, dan yang kelima kesimpulan dari asuransi itu sendiri. Selanjutnya, pengertian asuransi. Pengertian asuransi dengan beberapa versi sebagai berikut. Bisa kita lihat ada 4 versi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1992, di mana asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung. Nah, pada undang-undang ini dijelaskan bahwasanya ada keterikatan antara dua belah pihak, maka dengan sah dilakukan asuransi tersebut tanpa paksaan. Nah, di situ juga ada dikatakan premi asuransi. Apa yang dimaksud dengan premi? Premi itu sendiri adalah sejumlah uang yang setiap bulannya akan dibayarkan oleh pendaftar atau yang terlibat dalam asuransi kepada pihak asuransi. Dan yang kedua dapat kita lihat, Muhammad Nuryanto mengatakan asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Nah, di sini juga dikatakan ada risiko. Apa yang terjadi jika risiko ini? Misalnya nih ya, saya punya harta atau ekonomi atau pendidikan yang akan saya lanjutkan, maka asuransi menanggung hal-hal tersebut, risiko-risiko tersebut. Maka si penanggung atau pemilik asuransi akan membantu mengurangi risiko dari yang tertanggung. Selanjutnya ada Profesor Mark R. Green mengatakan bahwa asuransi adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Caranya dengan mengkombinasi sejumlah objek dengan jumlah cukup besar yang dikelola oleh asuransi tersebut. Diharapkan kerugian yang terjadi secara menyeluruh dapat diprediksi dalam batas-batas tertentu. Saya rasa ini pengertian asuransi hampir sama, tapi ada beberapa tips jika teman-teman atau saudara-saudara di sini ingin memilih asuransi yang terjamin dan mengurangi risiko berdampak yang tidak baik. Yang pertama, haruslah memilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu, pilihlah agen yang bersertifikat atau yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, pastikan bahwa asuransi yang saudara pilih memiliki perlindungan atau OJK atau sistem keuangannya baik. Dan yang selanjutnya pastikan setelah terdaftar menjadi salah satu polis dibayar, seperti itu ya kan. Yang kemudian menurut Emi Panganiban, yaitu sebuah perjanjian di mana penanggung menikmati premi sekaligus mengikatkan diri pada tertanggung. Nah, dapat sama-sama kita lihat, moderator, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki, di mana di dalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung. Itu yang disebut dengan premi tadi. Nah, selanjutnya ada tujuan asuransi. Yang pertama, pengalihan risiko. Nah, dalam teori pengalihan risiko, tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Contoh, seperti yang dari pengertiannya tadi, bahwa asuransi dapat menjamin. Maka sebelumnya saya punya harta, punya ekonomi yang cukup, maka saya bayarkan asuransi tersebut untuk menjamin dan mengurangi risiko saya. Karena saya kan nggak tahu kemudian ke depannya ekonomi atau pendidikan yang akan saya tempuh seperti apa. Kemudian ada untuk pembayaran santunan. Asuransi untuk pembayaran santunan bertujuan untuk melindungi nasabah dari bahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cacat dengan membayar sejumlah premi, maka pemegang polis dan keluarganya dapat memperoleh perlindungan. Contohnya saya sendiri, orang tua saya punya salah satu polis di asuransi.
asuransi jiwa, ketika orang tua saya nantinya akan meninggal atau tidak ada lagi, kami sebagai keluarga bisa ngeklaim premi yang sudah kami bayarkan setiap bulannya, sekaligus dengan keuntungan-keuntungan yang kami dapat sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi ini berlaku untuk semua jenis asuransi, termasuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi motor, asuransi kebakaran, asuransi properti, dan asuransi perjalanan. Nah, itu juga diklaim tergantung apa yang kita pilih sesuai kebutuhan kita, apa yang akan kita asuransikan. Nah, yang selanjutnya untuk kesejahteraan anggota. Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai si penanggung, sedangkan anggota perkumpulanlah yang berkedudukan tertanggung. Asuransi yang menggunakan prinsip syariah ini tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Maka selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Mari. Baik, yang berikutnya ada jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya ada 3 jenis asuransi, yaitu ada asuransi kerugian yang dimana upaya memperoleh perlindungan atas kerugian keuangan yang muncul atau akibat peristiwa tidak pasti atau tidak terduga. Contohnya seperti jika kita mengalami kehilangan, pencurian, dan kebakaran. Yang kedua ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini bertujuan memberikan jaminan berupa santunan atau uang pertanggungan kepada keluarga dan pihak nasabah jika meninggal dunia, mengalami kecelakaan, cacat permanen maupun risiko lainnya yang tidak disengaja. Yang berikutnya adalah asuransi, yang dimana digunakan suatu perusahaan untuk melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Yang berikutnya ada asuransi yang dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama itu ada asuransi milik pemerintah, merupakan proteksi yang diberikan kepada masyarakat atau karyawan yang bekerja di lingkungan masyarakat. Contohnya itu asuransi milik pemerintah ada Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, Askes, Jasa Harja, dan yang lain-lain. Yang berikutnya ada asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan yang pengelolaannya dilakukan oleh badan nasional, oleh badan swasta. Contohnya asuransi Sinarmas, asuransi AIA Indonesia, dan asuransi PT. Yang berikutnya ada asuransi milik perusahaan asing, yang dimana maksudnya ini asuransi yang menanamkan sahamnya di Indonesia dan membuka cabangnya di Indonesia. Contohnya itu ada Prudential, Allianz, Manulife, dan yang lain-lain. Yang berikutnya ada asuransi milik campuran, yang dimana ini juga sama seperti asuransi milik perusahaan asing, akan tetapi bekerja sama dengan pihak Indonesia. Contohnya itu ada PT Asuransi Jiwa Tubuh Mandiri, PT Panin Dai-ichi Life, dan Simas Balance Fund. Baik, yang berikutnya itu ada keuntungan dan hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dapat dicairkan. Keuntungan asuransi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pada perusahaan asuransi ada 3 jenis. Yang pertama keuntungan premi diberikan oleh nasabah. Untuk yang kedua keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga keuntungan dari hasil bagi bunga investasi di surat-surat berharga. Sedangkan keuntungan asuransi bagi nasabah itu ada 5 bagian, yaitu yang pertama memberi rasa aman. Yang kedua merupakan simpanan pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Yang kelima memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Yang berikutnya ada hal-hal yang menyebabkan asuransi tidak dapat dicairkan. Yang pertama itu sakit akibat konsumsi narkoba dan alkohol. Misalnya itu jika saya seorang pemegang polis asuransi, jika saya sakit akibat mengkonsumsi narkoba, hal tersebut tidak dapat diklaim oleh pihak asuransi. Yang kedua itu kecelakaan yang direncanakan atau percobaan bunuh diri. Mungkin sama-sama kita tahu di bagian manapun ataupun di pihak manapun, jika kita melakukan percobaan bunuh diri, kita tidak akan ditanggung ataupun tidak akan dipedulikan oleh
pihak manapun termasuk pihak asuransi. Yang ketiga, klaim diajukan tanpa bukti dan persyaratan yang jelas dan asli. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan rekan saya tadi Ana, orang tuanya memiliki asuransi. Jika terjadi suatu kebohongan, misalnya itu seperti mereka mengatakan orang tuanya sudah meninggal akan tetapi belum, mereka memberikan bukti yang kurang jelas atau bisa dikatakan bukti yang tidak asli. Yang keempat itu ada tindakan melawan hukum. Biasanya tindakan melawan hukum ini terjadi pada asuransi kendaraan, yang dimana jika kita memiliki kendaraan misalnya seperti mobil tersebut akan dimasukkan ke asuransi. Kita mengendarai mobil tersebut dengan ugal-ugalan, akan tetapi kita meminta klaim ke pihak asuransi dengan mengatakan bahwa kita tidak ugal-ugalan mengendarai mobil tersebut. Dan yang terakhir itu bisa kita lihat sama-sama. Kesimpulan asuransi itu ada dua. Yang pertama, perjanjian asuransi jiwa terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara pengambil asuransi dengan penanggung, dan sejak saat itu pula timbul hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut. Yang kedua, adanya polis dalam perjanjian asuransi jiwa sangat penting dalam kedudukannya sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Di samping itu, polis dapat digunakan sebagai alat dan bukti apabila terjadi sengketa antara para pihak, baik sengketa yang berhubungan dengan pembentukan perjanjian maupun sengketa mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi tersebut. Pada seringnya atau mungkin pernah ke rumah sakit dan pernah juga memakai asuransi untuk kesehatannya. Jadi apakah nilai dari pertanggungan asuransi kesehatan ini dibatasi? Karena obat-obatan yang dipakai kan mungkin berbeda-beda. Ada obat-obatan yang tergolong cukup mahal atau juga tergolong umum. Jadi pertanyaannya, apakah nilai pertanggungan asuransi itu dibatasi? Terima kasih. Apakah nilai pertanggungan asuransi kesehatan dibatasi? Di sini yang dimaksud itu bisa jadi karena pembatasan dapat terjadi tergantung dari jenis asuransi yang saudara pilih. Secara umum, asuransi kesehatan menanggung obat yang bersifat umum seperti obat rawat jalan, rawat inap, santunan ICU dan juga santunan kematian. Maka pembatasan terhadap nilai pertanggungan asuransi kesehatan bergantung pada jenis asuransi yang akan dipilih. Apakah dari yang bertanya merasa puas dengan jawabannya? Jiwa itu sendiri adalah asuransi kematian. Jadi dapat diklaim ketika seseorang yang berasuransi atau sebagai polis di asuransi tersebut sudah meninggal dunia. Jadi yang bisa diklaim asuransi jiwa itu adalah keluarganya. Berbeda dengan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini di mana ketika ada risiko atau musibah yang terjadi seperti kesehatan terganggu, cacat, kecelakaan dan lain-lain, maka ini yang berbau medis. Jadi asuransi tersebut dapat diklaim ketika lagi sakit atau yang berkaitan dengan kegiatan medis seperti itu. Apakah sudah terjawab pertanyaan? Bagaimana jika rumah sakit tempat berobat itu tidak bekerjasama dengan asuransi kesehatan? Bagaimana jika rumah sakit tempat berobat tidak bekerjasama dengan asuransi kesehatan? Kasus mengenai pertanyaan tentang asuransi ini akan merujuk langsung ke pengguna asuransi BPJS yang ada di Indonesia. Untuk penggunaan BPJS tidak bisa berobat ke rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS. Oleh karena itu,
hal yang harus kita lakukan adalah mengikuti prosedur rujukan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Persoalan tentang bagaimana jika rumah sakit tempat berobat tidak bekerja sama dengan asuransi kesehatan ini harus dipahami sejak awal. Agar bisa mengatasinya, mungkin kau perlu membuka asuransi dari pihak swasta. Nantinya kamu akan memiliki 2 premi, asuransi kesehatan BPJS dan asuransi swasta untuk memberikan proteksi lebih. Itulah kurang lebih penjelasannya. Itu